Ya. Siap, gerak. Ancang kanan, gerak. Malu nih. Gerak, dan cepat gerak. Penyambutan anggota KPU Kabupaten Skadau periode 2023-2028 Rabu 28 Juni 2023 dimulai. Pengalungan cenderamata oleh Sekretaris KPU Kabupaten Skadau kepada Ketua dan anggota KPU Kabupaten Skadau. Anggota KPU menuju tempat yang telah disediakan. Peserta apel menempati barisan masing-masing. Siap, gerak.
Apel penyambutan anggota KPU periode 2023-2028 Rabu 28 Juni 2023 dimulai. Penghormatan umum kepada anggota KPU. Kepada anggota KPU Kabupaten Skadau. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan Komandan Apel. Lapor 21 personil KPU Kabupaten Skadau yang terdiri dari 9 PNS, 12 tenaga pendukung siap melaksanakan tugas di KPU Kabupaten Skadau. Laksanakan. Siap melaksanakan. Arahan umum dari Ketua KPU Kabupaten Skadau. Barisan diistirahatkan. Untuk semuanya, mari istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Sarga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Skadau periode 2023-2028. Yang saya hormati Sekretaris KPU Kabupaten Skadau, yang saya hormati para kasubag di lingkungan KPU Kabupaten Skadau beserta staf sekretariat dan tenaga pendukung. Pertama-tama kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan penyertaannya kita boleh diberikan kesempatan untuk berkumpul pada pagi yang cerah ini di halaman kantor KPU Kabupaten Skadau guna melaksanakan apel penyambutan anggota KPU Kabupaten Skadau periode 2023-2028 yang mana kami baru saja dilantik di Jakarta, dan pada hari ini kami semua berlima berkumpul di sini guna memulai segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota KPU Kabupaten Skadau. Di hari yang sama juga kita memperingati Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat, yang mana pada saat ini kita lihat dikibarkan bendera setengah tiang guna kita menghormati jasa para pahlawan kita Kalimantan Barat yang telah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Pada hari ini saya tidak banyak menyampaikan hal-hal, mungkin nanti akan kita bicarakan lebih lanjut di dalam ruangan. Namun satu hal yang perlu kita ingat, kita di sini sebagai keluarga besar KPU Kabupaten Skadau, kami berlima sebagai komisioner KPU Kabupaten Skadau berharap agar kita bisa membangun kerjasama, bekerja bersama, karena suksesnya pemilu ini bukan hanya tanggung jawab kami sebagai komisioner, tapi tanggung jawab kita bersama di sini. Mungkin beberapa staf sekretariat sudah mengenal masing-masing dari kami, atau beberapa mungkin masih asing dan masih baru. Namun walaupun baru mengenal, tetapi kami berharap dengan segera kita bisa langsung bekerja sama dengan baik, bisa bekerja dengan profesional, kita bersama-sama di sini saling mendukung, ya. Tidak ada sekat di antara kami berlima di sini,
kami semua sebagai unsur pimpinan yang baru, kami mohon kerjasama. Mungkin untuk sekarang ya ini adalah awal dari tugas kami untuk perjalanan selanjutnya ke depan. Mungkin sebelum saya akhiri apel kita pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan saya pribadi dan rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Sekadau periode 2023-2028. Mungkin nanti perkenalan lebih lanjutnya akan kita lanjutkan di ruangan, tetapi secara umum saja saya menyampaikan pada apel ini, saya Franciscus Koman selaku Ketua KPU Kabupaten Sekadau periode 2023 hingga 2028. Dari sisi kanan saya Bapak Robi Sugara Romanus, ini adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kemudian di samping saya sebelah kanan ini Bapak Gita Rantau, incumbent, selaku Ketua Divisi Penyelenggaraan, Teknis Penyelenggaraan. Dari samping sebelah kiri saya Ibu Siti Nur Aisyah, ini Divisi Sosialisasi Pendidikan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Ya. Yang paling ujung mungkin sudah familiar bagi Bapak Ibu juga di sini, Bapak Nur Soleh SH, beliau Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Mungkin cukup sampai di sini apel kita pada hari ini. Harapan saya agar kita antara komisioner dan sekretariat bisa bersinergi dan sekretariat bisa menyesuaikan diri dengan kami komisioner yang baru sekarang. Karena untuk 2023 sampai 2028 ya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, mungkin mengingat cuaca juga sudah cukup panas, saya akhiri apel kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengawali aktivitas kita dengan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap, gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan Pencipta dan Pemelihara alam semesta yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar dan mengabulkan segala pinta hambanya. Semua yang hadir dalam apel pagi ini mengucapkan syukur kehadirat-Mu. Karena karunia-Mu, kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, agar kesehatan dan keafiatan ini tetap Engkau limpahkan kepada kami, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami beribadah kepadamu dan mengabdi bagi kita nusa dan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Suci dan Maha Agung, karuniakanlah taufik dan hidayah-Mu, kekuatan lahir dan batin, kekuatan fisik dan mental, keselamatan dan kesejahteraan, serta ridho dan rahmat-Mu, agar kami senantiasa mampu membantu tugas yang dipercayakan negara di atas pundak kami. Bimbinglah kami ke jalan yang Kau ridhoi, dan jauhkanlah kami dari godaan dan fitnah angkara. Perkenankanlah doa kami ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha mengabulkan segala pinta hambanya. Amin ya Rabbal Alamin. Laporan Komandan Apel bahwa apel telah selesai. Selesai, laporan selesai. Kembali ke tempat, bubarkan. Siap, bubarkan. Lanjutan kegiatan ramah tamah dari sekretariat kepada anggota KPU. Semuanya, balik kanan bubar, jalan.
Pul, sini satu pul. Ada kamera ya. Gimana Pak Kasat? Sorry lah ya. Ya, ya. Enggak apa. 1, 2, 3. Sana lah, sana. Iseng sekali sih negara orang tua. Satu, dua, tiga. KPU melayani, pengawasan yang melayani. 1, 2, 3. Oke. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di kantor KPU Kabupaten Skadau, karena atas limpahan rahmatnya kita dalam keadaan sehat semua. Baik Pak, pertama sekali agenda kita hari ini tentunya perlu saya sampaikan bahwa kita akan melaksanakan perkenalan terlebih dahulu, perkenalan di semua personil KPU Kabupaten Skadau, perkenalan juga dengan pimpinan yang baru. Kemudian agenda berikutnya adalah kami akan mencoba memaparkan semua yang dihadapi kita, yaitu berupa tahapan, rutin, dan segala macam. Mudah-mudahan agenda pada siang hari ini kita bisa laksanakan dengan cepat dan padat gitu, agar kita bisa melaksanakan besok, yaitu ada libur dan cuti nasional ya, tanggal 29, 30 juga ada cuti bersama, terus kemudian ada tanggal 1 dan tanggal 2 di hari Minggu. Tanggal 2 itu kemungkinan besar para pimpinan, saya sekretaris, 5 komisioner juga akan melaksanakan orientasi tugas, yang artinya pada Senin tanggal 3 itu sesuai dengan jadwal terakhir kami akan melaksanakan orientasi tugas sekitar sampai tanggal 7. Kemungkinan tanggal 8 atau tanggal 9 baru bisa masuk ke kantor seperti sedia kala. Makanya pada hari ini kita padatkan agar depan kita udah semua kegiatan kita yang harus kita laksanakan, kegiatan-kegiatan yang harus kita laporkan. Demikian kira-kira tujuan kita rapat pada hari ini. Mohon izin, saya mencoba akan menyampaikan atau mengenalkanlah semua kasubag yang ada di Sekretariat KPU Kabupaten Skadau. KPU Kabupaten Skadau sesuai dengan PKPU 14 tahun 2020 itu terbagi ke dalam 4 subbagian Bapak Ibu. Jadi pertama ini saya langsung kenalkan saja ya, 4 subbagiannya. Tentu yang pertama sekali ini bagian keuangan umum dan logistik. Ini masalah keuangan lah pasti ya kan. Keuangan umum logistik ini saya perkenalkan, ini kasubagnya Pak Kadek Suyatyana Eskom Pak. Kadek Suyatyana Eskom dibantu ataupun timnya ada pertama itu bendahara kita Pak. Jadi bendahara ini yang pasti kita cari lah kan. Semua orang di kantor ini kemana-mana melangkah saja ke luar kantor ya bendahara lah istilahnya kan. Itu namanya Pak Saiful Bari, sarjana ekonomi, yang badannya paling tinggi ini Pak. Kemudian di B Kul juga ada
Kami menyebutnya KUL, Pak, Keuangan Umum dan Logistik. Ada namanya Dori apa, Setiawan ya? Dori Kurniawan, SIP. Ini melekat ke STPDN ini. Nih, Dori ini, Pak. Jadi Dori ini di bagian keuangan itu beberapa operator ditanganinya. Pertama itu yang paling rutin adalah BMN, barang milik negara. Jadi pencatatan, laporan dan segala macamnya di Pak Dori ini. Kemudian Pak Dori juga merangkap beberapa operator lainnya. Kemudian Pak Bendahara ini, Pak, itu didampingi 2 bidadari ini istilahnya. Ini bidadari yang tangguh nih, Pak. Apa namanya nih? Ini 2 orang ini tahan nih, Pak, lembur nih, Pak. Pagi sampai malam sampai subuh. Udah teruji lah pokoknya. Pertama itu ini Flagia Denata. Flagia Denata sarjana ekonomi. Di Flagia Denata ini mantan operator daftar DPT di Kabupaten Sanggau, Pak. Jadi pengalamannya udah panjang, banyak lah istilahnya. Kemudian satunya adalah Mbak Dea ini, Nadia Nanda Herda. Nah, jadi ini SPPD dan segala macam sama berdua inilah. Jadi ini untuk saya sampaikan, Pak, ini di kantor ini ada pasangan suami istri, yaitu Pak Dori ini dengan Bu Dena, gitu. Nah, Bu Dori. Oke ya, di KUL udah lengkap nih orang-orangnya. Jadi di KUL ini tentunya paling banyak, Pak. Saya perkenalkan lagi, ada 3 PAMDAL kita, Pak. 3 PAMDAL tersertifikasi oleh KPU RI, oleh Pak Hashim Asyari. Mereka udah melaksanakan tugas pembayatan di Lido. Lido itu SPN punya Polda Metro Jaya. Jadi ada di sampingnya tuh lulusan jebolan Polda Metro Jaya tuh ada. Terus juga informasi terakhir kemarin mereka udah latihan bela diri, kemudian menembakkan senjata sebanyak 30 butir. Nah, 30 butir itu ya artinya disiplin, kemampuan teknis sudah didapati lah untuk melaksanakan pengamanan dalam di KPU ini. Pertama yang paling pojok ini, yang paling senior dari saya sini, itu namanya Marian, Pak. Udah sekitar 15 tahun ya di KPU ya. Dari KPU masih KPUD, Pak. Kemudian berikutnya Pak Meligun ini. Pak Meligun ini juga udah lama, udah lebih dari 10 tahun ya. Kemudian berikut ini Pak Ispen. Pak Ispen inilah menjadi ya semacam kasat lah, Pak, di antara mereka ini, Pak. Adminnya juga, ikon KPU juga kan. Pak Ispen ini aktif di YouTube nih, Pak. Pak Ispen nih. Jadi beliau lah yang istilahnya tuh tugas administrasi di Satpam ini, beliau ini yang menanganinya. Kemudian sumbangsih tertinggi di kita ini adalah Pak Dimus nih, Pak. Tanpa Pak Dimus ini kita susah juga melaksanakan tahapan dengan adukan kopinya tuh. Jadi saya udah 12 hari nih belum mencicipi kopi ya kan, baru tadi pagi. Kemudian Pak Dimus ini jabatannya Pramubakti bersama dengan Isnaini Nur Lail, ini yang samping dia nih, Pak. Isnaini Nur Lail, jadi kolaborasi berdua inilah untuk pelayanan kebersihan di ruangan, di luar kantor juga. Kemudian selanjutnya saya perkenalkan adalah tenaga administrasi kita. Tenaga administrasi Perkasubag ya tadi ya. Kemudian di KUL ini udah selesai, Pak. Jadi banyak orang, banyak SDM, banyak jabatan yang ditangani oleh Pak Kasubag Keuangan Umum dan Logistik. Jadi itulah situasi kantor Kasubag KUL di KPU Kabupaten Sekadau. Berikutnya tentu keuangan ini berkaitan erat dengan perencanaan. Ya, jadi kita beralih ke Kasubag Perencanaan Data dan Informasi. Ini yang di tengah nih, Pak, dekat Pak Endra, dekat Weri. Ini namanya Bu Rosdiana. Pindahan dari KPU Kabupaten Sanggau. Udah setahun lebih ya, Bu, di sini ya. Setahun lebih. Jadi Bu Rosdiana ini tidak memiliki staf yang PNS ya, Pak. Hanya didukung oleh 2 tenaga administrasi yang cenderungnya banyak ke daftar memilih lah.
tapi juga harus bertanggung jawab masalah perencanaan juga. Jadi pertama itu orangnya adalah operator senior ini si Apni, operator senior data pemilih KPU Kabupaten Sekadau. Dibantu dengan ini yang masih bujang nih Pak, masih bujang di Pak Edo panggilannya, saya persis Kasita Hernat apa? Jadi Pak Edo ini mantan PPK Sekadau Hulu tahun berapa saya lupa. Jadi ada 2020. Jadi mungkin beberapa udah pasti kenal lah. Jadi hanya 3 orang di sub bagian perencanaan data dan informasi Pak. Kemudian kita beralih lagi ke bagian teknis. Ini teknis nih panjang perjalanan ke depannya. Ini digawangi oleh Ibu Eri panggilannya. Ini Ibu juga pindahan dari KPU Kabupaten Sambas. Bu Eri didukung oleh 2 tenaga ataupun staf. Yang satu adalah PNS, sekarang izin Pak karena beliau Muhammadiyah melaksanakan Lebaran Hari Raya Idul Adha. Jadi untuk Lebaran kemarin saya pertimbangannya ya harus diakomodir lah, harus diliburkan lah itu. Jadi mohon maaf satunya tidak bisa masuk. Kemudian dibantu dengan tenaga administrasi juga. Ini namanya Agung Puju Nugroho, udah menang melintang juga di KPU, beberapa juga udah pasti kenal ya. Jadi ya hanya ada 3 orang di bagian teknis kita. Kemudian bagian yang paling banyak harus tahu semua tahapan ini, harus mengetahui semua, yaitu bagian hukum dan pengawasan. Ini Pak Hendra Shah Putra. Jadi tentunya ya bagian Parmas juga harus tahu semua bagaimana mau menjelaskan beberapa hal untuk disosialisasikan, karena kalau tidak mengetahui aturan, mengetahui tahapan yang ada. Kemudian di bagian sub bagian hukum ini dan pengawasan itu ada 2 hukum dan pengawasan. Kalau divisi ya divisi hukum dan pengawasan. Kalau kasubagnya hukum dan SDM. Ini didukung oleh 2 orang staf juga nih. Pertama ini yang PNS-nya Sapiu Nijar, yang agak lebay sedikit lah nih Sapiu ini. Ini bujang lokal juga nih Pak. Ini asalnya dari Purbalingga, bujang lokal. Kemudian bersama dengan Weni ini. Weni ini tenaga administrasi kita, ini ahli pandai ini dia Pak, buat segala meme atas arahan Pak Indra dan segala macam. Nah, saya pikir lengkap lah ya 4 sub bagian yang ada di KPU Kabupaten Sekadau dengan saya sendiri sebagai sekretarisnya. Mungkin selanjutnya bisa ini ya Pak ya. Nanti atau sekarang perkenalan dari komisioner nih. Sebelum kita langsung aja. Apa kenalan sama orang deh? Kan tadi kan cuma namanya. Kenalan ya. Oke, baik. Selanjutnya patut juga kita akan mengetahui. Oh ya, satu lagi nih. Saya tadi ingat di awal, cuma saya tahan sebentar. Satu ini adalah driver kita Pak, sopir kita, yaitu Yopan Jayadi ini. Beberapa mungkin udah pasti kenal. Ini juga di bawah naungan Pak Kasubagpul lah namanya, hierarki kepegawaiannya. Selanjutnya tentu saja dari kami udah di sekretariat, kami mohon waktunya Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri di KPU Kabupaten Sekadau. Walaupun orang udah tahu dan segala macam, ya patut disampaikan sedikit profilnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin untuk memperkenalkan diri. Mungkin sebagian besar di sini, hampir 80%, 90% ini kenal saya. Karena ruangan ini sangat tidak asing bagi saya. Bahkan saya berapa kali nginap tidur di lantai. Ya. Oke.
Perkenalkan, nama saya Franciscus Koman. Saya tinggal di Jalan Rawak, Slalom, Kadawilir. Asal dari Nagataman. Untuk pengalaman kepemiluan saya, mungkin beberapa saya bilang tadi di awal tidak asing karena sejak 2018 saya sudah menjadi ketua PPK di Kecamatan Nagataman pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada saat itu. Kemudian di tahun 2019 saya menjadi anggota PPK, waktu itu divisi Farmas di bawah Kabita. 2019 anggota PPK pada pemilu serentak, kemudian 2020 pada pilkada bupati kemarin saya menjadi ketua